Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi, dan Edukasi. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan istilah pelapor, terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Karena istilah ini sering didengar oleh masyarakat. Dan istilah ini memiliki pengertian tersendiri. Yang pertama ada namanya pelapor dan terlapor. Biasanya pelapor itu seorang yang menjadi korban kejahatan atau tindak pidana. Seorang tersebut melaporkan kepada pihak yang berwajib, di sini kepolisian, baik dari tingkat polsek maupun dari tingkat polres seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan pelapor. Terus ada namanya terlapor. Terlapor ini biasanya sebagai seorang yang diduga melakukan tindak pidana atau seorang yang diduga melakukan kejahatan. Nah, itu seorang terlapor. Nah, di sini ada istilah lagi, namanya tersangka. Tersangka, kawan-kawan, yaitu seorang yang diduga melakukan kejahatan atau tindak pidana berdasarkan perbuatannya, berdasarkan bukti permulaan. Nah, itu yang disebut dengan tersangka. Terus ada istilah namanya terdakwa. Terdakwa ini seorang yang dituntut, seorang yang diperiksa dan diadili di dalam peradilan. Jadi ketika seorang tersangka tadi berproses, ya kan, dilimpahkan kejaksaan, dilimpahkan lagi ke pengadilan, maka status seorang tersangka tadi berubah menjadi seorang terdakwa. Jadi terdakwa di sini orang yang diadili, orang yang dituntut dan disidangkan di dalam peradilan. Terus yang terakhir, kawan-kawan semua, ada istilah namanya terpidana. Jadi terpidana di sini orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Nah, itu kawan-kawan, istilah yang sering dipakai bagi seorang yang melakukan kejahatan atau tindak pidana. Yang pertama tadi ada terlapor, orang yang dilaporkan karena diduga melakukan kejahatan. Yang kedua ada tersangka karena perbuatannya berdasarkan pembuktian, ya, berdasarkan alat bukti permulaan diduga seorang tersebut melakukan kejahatan. Ada terdakwa, seorang yang dituntut, diadili, diperiksa di dalam peradilan. Yang terakhir ada namanya terpidana, seorang yang dipidana, seorang yang dihukum, divonis oleh majelis hakim berdasarkan putusan pengadilan atau yang memiliki kekuatan hukum tetap atau ingkrah istilahnya. Nah, jadi istilah-istilah ini tadi sebagai seorang yuris, mahasiswa hukum, ini harus mengerti istilah-istilah ini. Jangan sampai istilah ini terbolak-balik seperti itu. Terus juga tadi di dalam proses penegakan hukum, ya, apabila seorang itu tadi tidak terbukti, tidak memenuhi unsur pidana, ya, alat buktinya tidak cukup, maka seorang itu harus dibebaskan. Nah, itu dalam proses misalkan tahap awal, ya kan, dia tidak memenuhi unsur, dia tidak terbukti melakukan kejahatan, harus dibebaskan. Begitu juga dalam proses peradilan nanti, ketika dia tidak cukup alat bukti dan tidak memenuhi unsur tindak pidana, maka seorang tersebut harus dibebaskan. Oke, kawan-kawan, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini tentang istilah pelapor, terlapor, tersangka, terdakwa, dan terpidana. Mungkin apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.